Di bawah langit malam yang kelam, Atik duduk di balkon rumah mewahnya, memandang kolam renang yang berkilau. Dulu, ia hanyalah janda pedagang pasar, berjuang demi 3 anaknya. Kini, harta dan kemewahan mengelilinginya, tetapi bisik-bisik tetangga dan doa-doa keluarga besarnya menghantui. Dengan 2 pria asing dan seorang suami yang cuek, Atik menjalani hidup di tepi jurang moral. Jalan yang salah tetap salah kalau tidak tobat, gumamnya, namun hatinya membenarkan setiap langkah. Akankah ambisinya membawa kebahagiaan, atau justru menyeretnya ke konflik batin yang tak pernah usai? Pagi di kota kecil itu selalu ramai dengan hiruk-pikuk pasar. Di antara deretan pedagang yang menjajakan sayuran, ikan segar, dan rempah-rempah, Atik berdiri di belakang meja kayu sederhananya. Wanita berusia 50 tahun itu, dengan wajah yang masih memesona meski garis-garis halus mulai terlihat di sudut matanya, sibuk melayani pelanggan. Sorot matanya tajam, penuh semangat, namun ada bayang-bayang lelah yang tak bisa disembunyikan. Atik adalah seorang janda dengan 3 anak, Rudy, Roni, dan Reno. Hidupnya adalah perjuangan tanpa henti untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, namun penghasilan dari dagangannya tak pernah cukup. Atik dulu bukanlah pedagang. Sebelum suaminya meninggal dunia karena sakit 5 tahun lalu, ia adalah ibu rumah tangga yang membantu suami mengelola usaha kecil-kecilan di bidang perikanan. Namun, setelah kepergian suami, usaha itu runtuh, meninggalkan Atik dengan utang dan 3 anak yang harus ia besarkan sendirian. Dengan tabungan yang menipis, ia memutuskan untuk berdagang di pasar, menjual apa saja yang bisa ia dapatkan, dari sayuran hingga pakaian bekas. Ia bangun sebelum fajar, menyiapkan dagangan, dan berjalan kaki ke pasar, membawa keranjang besar di punggungnya. Meski tubuhnya sering terasa ngilu, Atik tak pernah mengeluh di depan anak-anaknya. Rudy, anak sulungnya yang berusia 27 tahun, adalah lulusan Fakultas Teknik dari universitas di kota tetangga. Ia adalah kebanggaan Atik, meski sifatnya yang temperamental sering membuat suasana rumah tegang. Rudy baru saja mendapat pekerjaan sebagai teknisi di sebuah perusahaan konstruksi, namun gajinya masih kecil, dan ia sering merasa frustrasi karena tak bisa banyak membantu ibunya. Setiap kali melihat Atik pulang dari pasar dengan wajah letih, Rudy merasa bersalah, tapi amarahnya lebih sering meledak pada hal-hal kecil, seperti piring kotor yang ditinggalkan adik-adiknya atau suara televisi yang terlalu keras. Roni, anak kedua yang sedang menempuh kuliah jurusan ekonomi di universitas swasta, memiliki pandangan hidup yang berbeda. Di usianya yang 22 tahun, Roni adalah sosok pragmatis. Baginya, hidup adalah soal bagaimana mendapatkan uang sebanyak mungkin dengan cara seefisien mungkin. Ia tak terlalu peduli dengan perjuangan ibunya di pasar, selama kebutuhan kuliahnya terpenuhi. Roni sering menghabiskan waktu di kafe bersama teman-temannya, berdiskusi tentang peluang bisnis atau sekadar memamerkan ponsel barunya yang dibeli dengan cicilan. Atik, meski tahu sifat Roni, tak pernah menghardiknya. Ia hanya berharap anaknya itu kelak bisa mandiri. Reno, anak bungsu yang masih duduk di bangku SMA kelas 2, adalah kebalikan dari kedua kakaknya. Di usia 17 tahun, ia pendiam, hampir tak pernah mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Reno sering menghabiskan waktu di kamarnya, membaca buku pelajaran atau mendengarkan musik melalui earphone murahnya. Di mata Atik, Reno adalah anak yang paling rapuh, yang seolah tak punya daya untuk menghadapi kerasnya hidup. Setiap kali Atik melihat Reno menunduk di meja makan, ia merasa cemas, tapi ia tak tahu bagaimana mendekati anaknya itu. Reno, di sisi lain, hanya ingin ibunya berhenti bekerja terlalu keras, tapi ia tak pernah tahu cara mengatakannya. Kehidupan mereka berempat berjalan dalam ritme yang penuh ketegangan. Rumah kecil mereka, yang terletak di gang sempit di pinggir kota, adalah saksi bisu dari perjuangan sehari-hari. Dindingnya sudah mengelupas, dan atapnya bocor saat musim hujan, tapi Atik selalu berusaha membuat rumah itu terasa hangat. Setiap malam, ia memasak apa saja yang tersisa dari pasar, kadang hanya nasi dengan tempe goreng dan sambal, dan mereka makan bersama di meja kayu yang sudah reot. Di momen-momen itu, Atik berusaha menciptakan tawa, menceritakan kisah-kisah lucu dari pasar atau menggoda Reno agar bicara lebih banyak. Namun, di balik senyumnya, ia menyimpan kekhawatiran yang tak pernah ia ungkapkan. Atik bukan hanya ibu, tapi juga tulang punggung keluarga. Ia bangga bisa menyekolahkan ketiga anaknya,
Meski itu berarti ia harus berhemat pada kebutuhan pribadinya. Pakaiannya sudah usang, dan ia jarang membeli apapun untuk dirinya sendiri. Satu-satunya kemewahan yang ia miliki adalah kemampuan berbahasa Inggris yang ia pelajari secara otodidak dari buku-buku bekas dan pelanggan asing yang kadang mampir ke pasar. Kemampuan ini membuatnya menonjol di antara pedagang lain, dan ia sering diminta membantu turis yang tersesat atau menerjemahkan dokumen sederhana. Namun, itu tak cukup untuk mengubah nasib keluarganya. Hari-hari Atik dipenuhi kerja keras, tapi di dalam hatinya, ia memimpikan kehidupan yang lebih baik. Ia ingin Rudy menemukan kedamaian, Roni belajar menghargai perjuangan, dan Reno keluar dari cangkangnya. Lebih dari itu, ia ingin anak-anaknya tak lagi merasakan pahitnya kemiskinan yang ia alami. Di pasar, di tengah terik matahari atau hujan deras, Atik sering melamun, membayangkan hari ketika ia bisa duduk tenang tanpa memikirkan tagihan atau kebutuhan besok. Namun, ia tahu bahwa mimpi itu tak akan datang dengan sendirinya. Malam itu, setelah anak-anaknya tidur, Atik duduk di beranda rumah, menatap langit yang penuh bintang. Di tangannya, ia memegang secangkir teh pahit yang sudah dingin. Pikirannya melayang pada masa depan. Ia tahu perjuangan ini tak akan mudah, tapi ia tak punya pilihan selain terus berjalan. Di kejauhan, suara jangkrik mengisi malam, seolah mengiringi doa-doa Atik yang tak pernah putus. Ia tak tahu bahwa sebentar lagi, hidupnya akan berubah, membawanya pada jalan yang penuh liku dan konflik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Langit pagi di pasar masih diselimuti kabut tipis ketika Atik tiba dengan dagangannya. Ia menata sayuran dan pakaian bekas di meja kayunya, menyapa pelanggan dengan senyum yang sudah menjadi kebiasaan. Namun, hari itu terasa berbeda. Di tengah kesibukannya, seorang wanita parubaya bernama Sari, teman lama Atik dari kelompok arisan, mendekatinya dengan wajah penuh semangat. "Tik, ada kabar baik. Aku mau kenalin kamu sama seseorang," katanya, suaranya penuh misteri. Sari bercerita tentang Mark, seorang WNA dari Jerman yang sedang tinggal sementara di kota itu untuk urusan bisnis. Dia orang baik, kaya, dan cari teman ngobrol yang bisa bahasa Inggris, tambah Sari. Atik awalnya tak terlalu serius menanggapi. Pikirannya terlalu sibuk dengan stok barang dan kebutuhan anak-anaknya. Namun, Sari tak menyerah. Beberapa hari kemudian, ia mengajak Atik ke sebuah kafe kecil di pusat kota, tempat yang jarang Atik kunjungi karena harganya di luar jangkauan. Di sana, Mark menunggu, pria berusia 55 tahun dengan rambut perak dan senyum ramah. Ia mengenakan kemeja linen yang rapi, kontras dengan pakaian sederhana Atik yang sudah sedikit pudar. Mark langsung memesona dengan cerita tentang pengalamannya berkeliling dunia, dan Atik, dengan kemampuan bahasa Inggrisnya yang fasih, mampu mengimbanginya. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Atik merasa dihargai bukan hanya sebagai pedagang, tapi sebagai seorang individu. Pertemuan itu menjadi awal hubungan yang tak terduga. Mark sering mengunjungi pasar, membeli barang dari Atik sambil mengobrol panjang. Ia juga mengundang Atik untuk makan malam di restoran-restoran yang bagi Atik bagaikan dunia lain. Awalnya, Atik merahasiakan pertemuan itu dari anak-anaknya. Ia tak ingin Rudy, dengan sifatnya yang mudah tersulut, salah paham. Ia juga khawatir Roni akan menilainya dengan pandangan pragmatisnya, dan Reno. Atik tak yakin anak bungsunya itu akan peduli. Namun, rahasia tak bisa disimpan selamanya. Satu malam, ketika Atik pulang lebih larut dari biasanya, Rudy menyergapnya di ruang tamu. "Ibu kemana aja? Orang-orang di pasar udah ngomongin ibu sama bule," bentaknya. Atik, dengan tenang, mengakui hubungannya dengan Mark, tapi meminta anak-anaknya memahami bahwa ia hanya ingin kehidupan yang lebih baik. Setelah beberapa bulan pacaran, Mark melamar Atik. Pernikahan mereka digelar sederhana, hanya dihadiri keluarga inti dan beberapa teman dekat. Atik, mengenakan kebaya putih yang dibelikan Mark, tampak bersinar, meski ada ketegangan di udara. Rudy hadir dengan wajah cemberut, sementara Roni, yang melihat peluang dari kekayaan Mark, tersenyum lebar. Reno, seperti biasa, hanya diam di sudut ruangan. Setelah menikah, hidup Atik berubah drastis. Mark membelikan mereka rumah baru di kawasan yang lebih layak, lengkap dengan perabot modern. Ia juga memberikan mobil kecil untuk Atik, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Anak-anaknya kini bisa hidup lebih nyaman. Rudy tak lagi kesulitan membayar cicilan motornya, Roni bisa membeli gadget baru tanpa cicilan, dan Reno mendapat seragam sekolah yang layak. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Ketika pandemi COVID melanda pada awal 2020, Mark terpaksa kembali ke Jerman untuk mengurus bisnisnya. Ia berjanji akan kembali secepatnya, tapi bulan demi bulan berlalu tanpa kabar pasti. Komunikasi mereka semakin jarang, hanya sesekali melalui pesan singkat atau panggilan video yang penuh gangguan. Atik mulai merasa ditinggalkan. Rumah yang dulu terasa hangat kini sepi, meski penuh kemewahan. Rudy, yang awalnya menentang pernikahan itu, kini diam-diam bersyukur karena ibunya membiayai sisa cicilan kuliahnya dan membantu karirnya. Namun, ia tetap merasa hubungan ibunya dengan Mark tak wajar. Roni, sebaliknya, mendukung ibunya, melihat kekayaan Mark sebagai jaminan masa depan. "Bu, yang penting kita sekarang gak susah lagi," katanya suatu malam, membuat Atik tersenyum pahit. Reno, seperti biasa, tak mengatakan apa-apa, tapi matanya penuh pertanyaan yang tak pernah terucap. Setelah setahun tanpa kehadiran Mark, Atik membuat keputusan berat. Ia mengajukan gugatan cerai melalui pengacara yang direkomendasikan temannya. Prosesnya tak mudah, mengingat Mark berada di luar negeri, tapi Atik bersikeras. Ia tak ingin hidup dalam ketidakpastian. Ketika cerai itu resmi, Atik merasa lega sekaligus hampa. Ia masih memiliki harta dari Mark, rumah, mobil, dan tabungan yang cukup untuk beberapa tahun, tapi hatinya kosong. Anak-anaknya bereaksi berbeda. Rudy, meski tak setuju dengan pernikahan itu, merasa iba melihat ibunya kembali sendiri. Roni, dengan sikap pragmatisnya, hanya berkomentar, "Bu, kita masih punya harta, kan? Cari lagi yang lebih baik." Reno, seperti biasa, hanya memandang ibunya dari kejauhan, tak tahu harus berkata apa. Malam itu, Atik duduk di teras rumah barunya, menatap jalan yang sepi. Di tangannya, ia memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Pikirannya melayang pada masa depan. Ia tahu perjuangan belum selesai, tapi ia juga tahu bahwa ia tak akan kembali ke pasar dengan keranjang di punggungnya. Di kejauhan, suara azan maghrib menggema, seolah mengingatkannya bahwa hidup masih panjang. Atik tak tahu bahwa sebentar lagi, seorang pria lain akan masuk ke hidupnya, membawa perubahan yang lebih rumit dan konflik yang lebih dalam. Pasca cerai dengan Mark, Atik berusaha menemukan keseimbangan baru dalam hidupnya. Rumah mewah yang ditinggalkan Mark menjadi tempatnya merenung. Meski kini ia lebih sering menghabiskan waktu di teras, menikmati angin sore sambil memikirkan langkah selanjutnya. Anak-anaknya menjalani hidup masing-masing. Rudy sibuk dengan pekerjaannya sebagai teknisi, Roni tenggelam dalam dunia kuliah dan ambisinya, sementara Reno tetap pendiam, lebih sering mengurung diri di kamar. Atik, dengan harta yang masih tersisa, tak lagi berdagang di pasar, tapi ia merasa ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Suatu hari, di sebuah acara amal yang diadakan komunitas lokal, Atik bertemu Robert, seorang pensiunan WNA asal Australia. Pria berusia 60 tahun itu memiliki pesona santai, dengan kulit kecoklatan dan senyum yang hangat. Robert, yang pernah bekerja sebagai konsultan pertambangan di negaranya, kini menjalankan usaha kecil di Sydney, tapi sering bepergian ke Indonesia untuk liburan dan urusan bisnis ringan. Ia diperkenalkan oleh seorang kenalan bersama, yang tahu Atik pandai berbahasa Inggris dan bisa menjadi teman bicara yang menyenangkan. Percakapan mereka mengalir alami, dari cerita tentang pantai di Bali hingga diskusi tentang budaya lokal yang membuat Robert terpesona. Robert mulai sering mengunjungi Atik. Kadang ia datang ke Indonesia selama sebulan penuh, menginap di hotel mewah dan mengajak Atik makan malam di restoran berbintang. Kadang ia hanya singgah beberapa hari setiap 2 atau 3 bulan, tapi selalu menyempatkan diri bertemu Atik. Hubungan mereka berkembang cepat, dan Robert, dengan kekayaannya, mengusulkan ide yang mengubah hidup Atik sekali lagi, membeli rumah di kawasan elit di pinggiran kota. Rumah itu megah, dengan taman luas dan kolam renang kecil, dijaga oleh pembantu dan satpam yang disewa Robert. Atik awalnya ragu, tapi Robert meyakinkannya bahwa ini adalah investasi untuk masa depan. "Kau pantas hidup nyaman, Atik," katanya, dan Atik, yang masih trauma dengan pengalaman bersama Mark, akhirnya setuju. Keluarga besar Atik, terutama kakak dan adiknya,
mulai mendengar kabar tentang hubungan ini. Mereka mengunjungi rumah baru Atik, kagum sekaligus cemas. Di sebuah pertemuan keluarga di rumah orang tua Atik di desa, kakaknya, Siti, dengan hati-hati menyarankan agar Atik menikah secara resmi dengan Robert. "Tik, kalau serius, lebih baik resmi. Biar nggak jadi omongan orang," katanya lembut. Namun, Atik menanggapi dengan nada tajam, "Apa semua kebutuhan keluarga ini ditanggung kalian? Aku yang berjuang sendiri untuk anak-anakku." Siti terdiam, tak ingin memperpanjang konflik, tapi kekhawatiran keluarga besar tetap menggantung. Di rumah, dinamika dengan anak-anaknya semakin rumit. Rudy, yang masih menyimpan amarah dari pengalaman dengan Mark, langsung bereaksi keras saat tahu ibunya dekat dengan pria asing lagi. Suatu malam, setelah Robert pulang ke Australia, Rudy memojokkan Atik di ruang makan. "Ibu nggak belajar dari Mark, ya? Sekarang bule lain lagi? Apa kata orang kalau ibu terus begini?" bentaknya. Atik, dengan mata berkaca-kaca, menjawab, "Rudy, rumah ini, pekerjaanmu, semua dari perjuanganku. Kalau aku salah, apa kau mau ambil alih tanggung jawab ini?" Rudy terdiam, wajahnya memerah. Ia tahu ia tak bisa lepas dari rasa terima kasih karena ibunya membiayai pendidikannya dan membantu karirnya, tapi kemarahannya tetap membara. Akhirnya, ia hanya menggeram dan pergi ke kamarnya. Pintu dibanting keras. Ronnie, di sisi lain, melihat hubungan ibunya dengan Robert sebagai peluang. "Bu, kalau Robert serius, minta dia biayain bisnis baru. Aku punya ide startup," katanya suatu hari sambil menunjukkan presentasi di laptopnya. Atik hanya tersenyum tipis, tahu Ronnie hanya memikirkan keuntungan pribadi. Reno, seperti biasa, tak banyak bicara. Namun, Atik memperhatikan anak bungsunya itu sering menatapnya dengan pandangan penuh pertanyaan. Sekali waktu, saat mereka berdua di dapur, Reno bertanya pelan, "Bu, ibu bahagia nggak sama Robert?" Atik terkejut, tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya mengelus kepala Reno dan berkata, "Ibu cuma ingin kita semua nggak susah lagi." Robert, meski tak selalu ada, membawa warna baru dalam hidup Atik. Ia mengajak Atik ke Bali untuk liburan singkat, memperkenalkannya pada teman-teman bisnisnya, dan bahkan mengajarinya cara mengelola investasi kecil. Atik, yang awalnya hanya pedagang pasar, kini mulai memahami dunia yang lebih luas. Namun, di balik kemewahan itu, ia merasa ada jarak. Robert tak pernah berbicara tentang pernikahan, dan jadwalnya yang tak menentu membuat Atik bertanya-tanya tentang masa depan. Ia ingin stabilitas, tapi juga tak ingin kehilangan kenyamanan yang Robert berikan. Malam itu, setelah Robert kembali ke Australia, Atik duduk di ruang tamu rumah barunya. Lampu kristal di atasnya memancarkan cahaya lembut, tapi hatinya gelisah. Ia memikirkan kata-kata keluarga besarnya, kemarahan Rudy, dukungan pragmatis Ronnie, dan pertanyaan polos Reno. Di luar, angin malam bertiup pelan, membawa aroma bunga dari taman. Atik tahu bahwa hubungannya dengan Robert, seperti halnya dengan Mark, akan membawa lebih banyak omongan dan konflik. Tapi ia juga tahu bahwa ia tak bisa kembali ke kehidupan lamanya. Dengan segelas teh di tangan, ia menatap langit gelap, bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini jalan yang benar, atau hanya pelarian dari masa lalu? Rumah mewah di kawasan elit itu seolah menyimpan rahasia di setiap sudutnya. Pagi hari, sinar matahari menyelinap melalui jendela besar, menerangi ruang tamu yang dihiasi perabot mahal. Namun, di balik kemewahan itu, ketegangan di keluarga kecil Atik semakin memuncak. Hubungannya dengan Robert, yang kini menjadi bagian dari hidup mereka, memicu konflik yang tak kunjung reda. Atik berusaha menjalani hari-harinya dengan kepala, tapi suara-suara di rumah dan desas-desus dari luar membuatnya semakin terpojok. Rudy, yang kini semakin sibuk dengan pekerjaannya di perusahaan konstruksi, tak bisa menyembunyikan kemarahannya. Suatu malam, setelah pulang lembur dengan seragam penuh debu, ia menemukan Atik sedang menyiapkan makan malam di dapur. Bau masakan favoritnya, ayam goreng kecap, tak cukup meredakan amarahnya. "Ibu masih ketemu sama Robert, kan? Aku dengar dari tetangga, dia nginep di sini minggu lalu," tuduhnya, suaranya meninggi. Atik, yang sedang mengaduk sayuran, berhenti sejenak. Ia menoleh, matanya tajam tapi penuh kelelahan.
Rudy, aku nggak mau ribut. Robert cuma teman. Dan apa yang aku lakuin? Semua buat kalian? Jawabnya, nadanya tegas. Rudy tertawa sinis. Teman? Ibu kira aku bodoh? Kalau ibu nggak hentiin ini, aku nggak tahu apa yang bakal aku lakuin. Ancamnya, tangannya mengepal. Kata-kata itu seperti pisau bagi Atik. Ia tahu Rudy tak benar-benar akan menyakitinya, tapi ancaman itu menunjukkan betapa dalam luka yang dirasakan anak sulungnya. Rudy, meski temperamental, adalah anak yang selalu merasa berhutang budi. Ia ingat betul bagaimana Atik berjuang membiayai kuliahnya, bahkan saat mereka hampir tak punya apa-apa. Rumah ini, mobil yang ia pakai untuk kerja, semua berkat perjuangan ibunya, dan sebagian besar dari harta yang ditinggalkan Mark serta bantuan Robert. Rudy akhirnya keluar rumah, menghidupkan motornya dengan kasar, meninggalkan Atik dalam diam yang menyakitkan. Ronnie, sebaliknya, punya pandangan yang jauh berbeda. Mahasiswa ekonomi itu melihat hubungan ibunya dengan Robert sebagai tiket menuju kehidupan yang lebih mewah. Suatu sore, saat Atik sedang menyiram tanaman di taman, Ronnie mendekatinya dengan laptop di tangan. Bu, aku bikin proposal bisnis baru. Keren, kan? Kalau Robert mau investasi, kita bisa buka kafe di pusat kota. Katanya penuh semangat, menunjukkan grafik dan angka-angka di layar. Atik memandang anaknya, tersenyum tipis. Ronnie, Robert nggak punya kewajiban apa-apa sama kita. Dia cuma membantu, ujarnya hati-hati. Ronnie mengedikkan bahu. Ya pokoknya, Bu jangan lepasin dia. Orang kayak gitu jarang. Loh? Komentarnya santai, lalu kembali ke kamarnya, meninggalkan Atik dengan pikiran yang semakin kusut. Reno, anak bungsu, tetap menjadi misteri. Ia kini lebih sering menghabiskan waktu di perpustakaan sekolah, menghindari keributan di rumah. Namun, suatu malam, saat Atik masuk ke kamarnya untuk mengantar teh hangat, ia melihat Reno sedang menulis sesuatu di buku catatan. Ren, kamu kenapa jarang ngomong akhir-akhir ini? Tanya Atik lembut, duduk di tepi ranjang. Reno menutup bukunya, ragu-ragu. Bu, apa ibu nggak takut orang-orang ngomongin kita? Di sekolah, teman-teman tanya kenapa kita pindah ke rumah besar. Katanya pelan, matanya menunduk. Atik merasa dadanya sesak. Ia ingin menjelaskan, tapi kata-kata terasa macet di tenggorokan. Ren, ibu cuma mau kita hidup lebih baik. Orang boleh ngomong apa aja, tapi ibu nggak akan berhenti berjuang. Jawabnya akhirnya, meski tahu jawabannya tak sepenuhnya menenangkan Reno. Desas-desus di lingkungan semakin liar. Tetangga di kompleks elit itu, yang awalnya ramah, kini mulai berbisik tentang janda yang hidup mewah karena bule. Di pasar tempat Atik dulu berdagang, cerita tentangnya jadi bahan obrolan pedagang lain. Atik berusaha tak peduli, tapi omongan itu sampai ke telinganya melalui teman-teman lamanya. Ia mulai jarang keluar rumah, kecuali untuk urusan penting, dan lebih sering menghabiskan waktu di taman belakang, merawat bunga-bunga yang ditanamnya. Di sana, ia merasa bisa bernapas, meski hanya sebentar. Konflik dengan anak-anaknya membuat Atik mulai mempertanyakan pilihannya. Ia tahu hubungannya dengan Robert tak biasa, tapi ia juga merasa pria itu memberinya rasa aman yang tak ia temukan sebelumnya. Robert, meski tak selalu ada, selalu mengirim pesan hangat atau mengiriminya hadiah kecil dari Australia, seperti syal sutra atau coklat impor. Namun, Atik sadar bahwa hubungan ini tak punya masa depan yang jelas. Robert tak pernah menyinggung soal pernikahan, dan Atik pun tak berani bertanya, takut jawabannya akan menghancurkan kenyamanan yang ia nikmati. Malam itu, setelah anak-anaknya tidur, Atik duduk di ruang makan dengan segelas air putih di tangan. Cahaya lampu di atas meja memantul di permukaan kaca, menciptakan bayangan yang bergoyang. Pikirannya melayang pada Rudy yang penuh amarah, Ronnie yang hanya memikirkan uang, dan Reno yang semakin menjauh. Ia juga memikirkan omongan tetangga yang seperti duri di hatinya. Di luar, suara anjing menggonggong di kejauhan, mengisi keheningan malam. Atik menutup mata, berdoa dalam hati agar ia punya kekuatan menghadapi badai yang ia tahu akan semakin besar. Tanpa ia sadari, keputusan yang ia ambil selanjutnya akan mengubah dinamika keluarganya untuk selamanya. Desas-desus tentang hubungan Atik dengan Robert kini tak hanya bergema di lingkungan tetangga, tetapi juga sampai ke telinga keluarga besarnya di desa.
Di pasar, di warung-warung kopi, bahkan di grup arisan lama Atik, cerita tentang janda yang hidup mewah dengan bule menjadi topik yang tak pernah habis. Atik, yang kini lebih sering menyendiri di rumah mewahnya, merasa tekanan itu semakin berat. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu untuk meredam omongan, bukan hanya demi dirinya, tetapi juga demi anak-anaknya yang mulai terkena dampak. Rudi kini sering diolok rekan kerjanya, Roni mendengar bisik-bisik di kampus, dan Reno, meski diam, tampak semakin murung. Di tengah kegelisahan itu, Atik bertemu Budi, seorang pensiunan BUMN berusia 58 tahun, di sebuah acara reuni teman-teman lama dari pasar. Budi, pria berkulit sawo matang dengan rambut yang mulai menipis, dikenal sebagai sosok yang cuek dan sederhana. Ia baru saja pensiun dari perusahaan minyak negara setelah 30 tahun bekerja, dan kini hidup dari uang pesangon yang ia simpan di deposito untuk membiayai kuliah anaknya dari pernikahan sebelumnya di kota lain. Budi tak banyak bicara, tapi tatapannya tenang, seolah dunia tak pernah mengganggunya. Atik, yang awalnya hanya menganggapnya teman biasa, mulai melihatnya sebagai jalan keluar dari tekanan sosial yang menderanya. Setelah beberapa kali bertemu untuk ngopi atau makan siang, Budi melamar Atik dengan cara yang sederhana. "Tik, aku nggak punya banyak, tapi aku bisa kasih hidup tenang. Mau nggak jadi istriku?" katanya suatu sore di warung makan sederhana. Atik, setelah berpikir panjang, menerima lamarannya. Ia tahu pernikahan ini bukan tentang cinta, melainkan tentang stabilitas dan cara untuk menutup mulut tetangga. Pernikahan mereka digelar di rumah Atik, hanya dengan upacara sederhana yang dihadiri keluarga inti dan beberapa tetangga. Atik mengenakan kebaya sederhana, sementara Budi tampil dengan jas lusuh yang ia akui sudah dipakai sejak pernikahan pertamanya. Budi pindah ke rumah mewah Atik, tapi ia seolah tak terpengaruh oleh kemewahan itu. Baginya, hidup sederhana saja cukup. Makan enak, tidur nyenyak, dan sesekali menonton televisi. Ia tak pernah bertanya tentang keuangan Atik atau asal-usul rumah itu. Ketika Atik harus pergi untuk urusan bisnis selama sebulan, sebenarnya untuk menemani Robert di Bali atau Jakarta, Budi tak pernah mengeluh. "Aku tahu kamu sibuk, Tik. Aku di sini aja," katanya dengan senyum kecil, lalu kembali membaca koran. Entah ia benar-benar tak tahu atau pura-pura, Budi seolah tak peduli dengan kehidupan ganda yang dijalani Atik. Anak-anak Atik bereaksi berbeda terhadap pernikahan ini. Rudi, yang masih menyimpan kemarahan atas hubungan ibunya dengan Robert, melihat Budi sebagai sosok yang tak berbahaya, tapi juga tak berarti. "Selama dia nggak ganggu, terserah ibu," katanya dingin saat Atik meminta pendapatnya. Roni, dengan sikap pragmatisnya, hanya mengedikkan bahu. "Yang penting rumah ini aman, Bu. Budi kayaknya nggak bakal bikin masalah," ujarnya, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Reno, seperti biasa, tak banyak bicara, tapi Atik melihat sedikit kelegaan di matanya, seolah kehadiran Budi memberi sedikit rasa normal pada keluarga mereka. Pernikahan ini berhasil meredam omongan tetangga untuk sementara. Di pasar, orang-orang mulai berkata, "Oh, Atik sekarang menikah sama orang lokal," ternyata. Namun, di kalangan keluarga besar, kekhawatiran tak benar-benar hilang. Adik Atik, Lina, yang datang berkunjung seminggu setelah pernikahan, berbicara dengan nada prihatin. "Tik, Budi orang baik, tapi apa kamu beneran bahagia? Aku dengar kamu masih dekat sama bule itu," katanya saat mereka duduk di beranda. Atik tersenyum kecut. "Lina, aku cuma ingin anak-anakku nggak susah. Budi bantu aku nutup omongan orang. Itu cukup," jawabnya, tapi suaranya tak sepenuhnya yakin. Kehidupan dengan Budi berjalan tanpa gejolak besar, tapi juga tanpa kehangatan. Budi sering menghabiskan waktu di ruang tamu, menonton berita atau mengutak-atik radio tuanya, sementara Atik sibuk dengan urusan rumah atau berkomunikasi dengan Robert melalui pesan singkat. Robert, yang kini jarang datang karena urusan bisnis di Australia, tetap mengirimi Atik uang dan hadiah, menjaga hubungan mereka tetap hidup. Atik, di satu sisi, merasa aman dengan kehadiran Budi, tapi di sisi lain, ia tak bisa lepas dari kenyamanan yang diberikan Robert. Malam itu, setelah Budi tertidur di kamar tamu yang ia pilih sebagai tempatnya, Atik duduk di balkon rumah, memandang kolam renang yang berkilau di bawah cahaya bulan. Pikirannya dipenuhi kontradiksi.
Ia kini punya suami yang diterima masyarakat, tapi hatinya masih terikat pada kebebasan yang diberikan Robert. Ia memikirkan anak-anaknya, yang masing-masing punya luka dan harapan sendiri. Di kejauhan, suara burung hantu menggema, seolah mengingatkannya pada doa-doa keluarga besarnya yang tak henti memohon agar ia berubah. Atik menarik napas panjang, tahu bahwa keputusan berikutnya akan menentukan arah keluarganya, tapi ia belum siap melepaskan apa yang telah ia bangun. Atik berdiri di tepi taman belakang rumah mewahnya, menyiram bunga-bunga melati yang mulai mekar. Aroma harumnya sejenak menenangkan pikirannya, tapi bayang-bayang konflik yang menyelimuti hidupnya tak pernah benar-benar pergi. Kini, dengan Budi sebagai suami resmi dan Robert yang masih hadir di sela-sela kehidupannya, Atik hidup di persimpangan antara ambisi dan moralitas. Ia dikenal sebagai sosok dermawan di desa asalnya, tempat ia membiayai pembangunan jalan baru, dan sering mengirim bantuan untuk fakir miskin. Namun, di balik kedermawanannya, keluarga besarnya melihat jalan yang ia tempuh sebagai keliru, dan doa-doa mereka untuk pertobatan Atik terus menggema. Keluarga besar Atik, terutama kakak dan adiknya, sering berkumpul di rumah orang tua mereka di desa. Dalam pertemuan itu, mereka berbisik tentang Atik dengan nada penuh prihatin. Dia dermawan, tapi caranya mencari harta itu salah, kata Siti, kakak Atik, sambil menggeleng. Mereka tahu Atik pernah hidup susah, berjuang sendirian untuk anak-anaknya, tapi bagi mereka, kemiskinan bukan alasan untuk menjalani hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka pegang. Lina, adik Atik, hanya menghela napas. Kita cuma bisa doain dia sadar sebelum terlambat, ujarnya. Doa-doa mereka dipanjatkan setiap malam, berharap Atik menemukan jalan kembali, tapi mereka tahu perubahan harus datang dari hati Atik sendiri. Di rumah, Atik sering merenung di balkon saat malam tiba. Cahaya bulan memantul di kolam renang, menciptakan kilau yang kontras dengan kegelapan batinnya. Ia sadar tindakannya memicu konflik, tapi ia membenarkan dirinya dengan logika yang ia ciptakan sendiri. Jalan yang salah tetap salah kalau nggak tobat, gumamnya suatu malam, mengutip perkataan yang pernah ia dengar dari kakaknya. Namun, dalam hati, ia merasa apa yang ia lakukan adalah demi keluarga kecilnya. Rumah mewah, pendidikan anak-anaknya, dan kenyamanan yang kini mereka nikmati adalah hasil perjuangannya. Kalau nggak aku, siapa lagi? Katanya pada dirinya sendiri, seolah mencari pembenaran untuk langkah-langkahnya. Atik tak pernah berhenti membantu orang lain. Ia baru saja mengirim donasi untuk panti asuhan di kota, dan minggu lalu ia membayar biaya pengobatan tetangga yang sakit. Tindakan ini membuatnya disegani banyak orang, tapi juga menambah kompleksitas citranya. Bagi sebagian, ia adalah pahlawan yang bangkit dari kemiskinan. Bagi yang lain, ia adalah sosok yang terjebak dalam ambisi. Atik sendiri tak peduli dengan label itu. Baginya, selama anak-anaknya tak lagi merasakan kelaparan dan ia bisa membantu orang lain, ia berada di jalan yang benar, meski jalan itu penuh tikungan berbahaya. Keluarga besarnya tak pernah lelah mencoba mendekati Atik. Dalam sebuah kunjungan ke rumahnya, Siti membawa kue kesukaan Atik dari desa, berharap bisa berbicara dari hati ke hati. Tik, kamu punya segalanya sekarang. Tapi apa ini bikin kamu tenang? Tanyanya lembut. Atik hanya tersenyum, matanya menatap jauh. Aku tenang kalau anak-anakku nggak susah. Ti, itu cukup, jawabnya, tapi suaranya tak sepenuhnya meyakinkan. Siti pulang dengan hati berat, tahu bahwa Atik masih terperangkap dalam pembenarannya sendiri. Malam itu, Atik duduk di ruang tamu, ditemani keheningan rumah yang sepi. Budi sedang tidur, anak-anaknya masing-masing di kamar mereka, dan Robert sedang di Australia, mengirim pesan singkat yang tak lagi sehangat dulu. Atik memandang foto keluarga lama di dinding, diambil saat mereka masih hidup sederhana. Wajahnya yang penuh senyum di foto itu terasa asing baginya sekarang. Ia memikirkan doa-doa keluarga besarnya, kemarahan Rudi, ambisi Roni, dan keheningan Reno. Aku cuma ingin yang terbaik, bisiknya pada dirinya sendiri, tapi suara itu terdengar rapuh. Langit malam di luar jendela penuh bintang, tapi Atik merasa seperti terjebak dalam kabut. Konflik batin keluarga besarnya tak kunjung usai, dan ia tahu bahwa pertobatan yang mereka harapkan tak akan datang dalam waktu dekat. Atik tetap menjadi enigma, sosok yang dicintai sekaligus disayangkan, penuh kasih sekaligus penuh kontradiksi. Di kejauhan, suara adzan subuh menggema,
seolah mengingatkannya bahwa waktu terus berjalan, tapi jawaban atas pergulatan hatinya masih jauh di depan.